Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, baik yang ada di studio ini maupun yang ada di rumah, saya sampaikan selamat pagi, selamat kita mengikuti ibadah, yaitu online pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, baik yang di rumah, kita mari buka Alkitab kita. Ya, yang di rumah buka Alkitab supaya bisa lebih diikuti alur daripada khotbah ini. Diambil dari kitab 2 Timotius 3. Semua kita buka Alkitab, semua kita baca bersama-sama. Yang di rumah juga baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Halo? Yang di rumah? Oke. Keadaan manusia pada akhir zaman, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 terakhir. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 dengan tema, Bapak Ibu, dengan tema keadaan manusia di hari-hari terakhir. Ya, maksudnya keadaan kita di masa ini, di zaman sekarang, di era sekarang, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Kita lihat pendahuluan, saudara-saudara. Rasul Paulus menubuatkan di masa yang akan datang atau pada hari-hari terakhir akan muncul pengajar-pengajar palsu, dan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi ini namanya kasih telo. Ya, mengasihi diri sendiri. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, ayat 1 sampai 4 kita akan kupas dulu yang pertama. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, sekarang ini kita ada di masa yang sukar. Ya. Karena virus corona COVID-19. Ini sukar sekarang, saudara-saudara. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak
tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, di sana ada kata-kata mencintai diri sendiri. Inilah yang terjadi, yang ada di dalam gereja Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Nah, ajaran buruk dari pengajar-pengajar palsu tadi yang di pendahuluan menjadikan jemaat Tuhan memiliki moral yang buruk. Jadi moral kita buruk karena pengajarannya buruk di era sekarang ini, saudara-saudara. Akibat mencintai diri sendiri, Bapak Ibu, akibat mencintai diri sendiri, kita melihat daftar kejahatan yang terjadi di dalam 4 ayat itu. Ya. Daftar dosa, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Nah, kita lihat ada berapa daftar dosa akibat mencintai diri sendiri. Yang pertama, dikatakan menjadi hamba uang. Artinya cinta uang. Ya, kita dikendalikan uang segalanya. Yang kedua, membual. Ya, orang membual ini pembohong, saudara-saudara. Yang ketiga, menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu congkak, tinggi hati, saudara kekasih dalam Kristus. Kemudian pemfitnah. Ya. Wah, saudara tahu kita pemfitnah itu suka bikin gosip yang sungguh berbeda daripada kenyataan. Berontak terhadap orang tua. Ya. Banyak yang tidak menghormati orang tua lagi. Tidak tahu berterima kasih, yang keenam. Nah, yang ketujuh lebih menarik lagi, tidak memperdulikan agama. Kedelapan, tidak tahu mengasihi. 9, tidak mau berdamai, tidak suka damai, maunya perang aja, saudara-saudara. Ya. Suka menjelekkan orang lain, yang ke-10. 11, tidak dapat mengekang diri, tidak bisa mengendalikan diri, selalu emosional. Dan kemudian dikatakan garang. Garang ini seperti orang hebat, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apanya, saudara kekasih. Tidak suka yang baik, suka berkhianat, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Tidak berpikir panjang. 16, berlagak tahu. Sepertinya sok pintar gitu ya, sok pintar, berlagak tahu, semua tahu dia. Kalau orang Medan bilang si boto saluhu, ya, semua tahu dia. Dan yang terakhir, saudara-saudara, lebih mementingkan hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah 17 jenis dosa yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ada di dalam gereja. Kenapa saya berani mengatakan di dalam gereja? 17 jenis dosa ini pada masa kini ada di dalam gereja karena di dalam ayat 5 dikatakan mereka secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi mereka ada di dalam gereja bersama-sama dengan orang-orang suci, tetapi gereja itu, saudara-saudara, ibadah mereka, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, memungkiri kuasanya, tidak yakin bahwa dia adalah orang benar dan
itu adalah saudara-saudara munafik, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi 17 dosa itu ada di mana? Di dalam gereja. Karena ayat 5, mereka beribadah. Nah, kita lanjut saudara-saudara. Yang mengerikan ialah bahwa orang-orang itu mengaku sebagai orang Kristen, akan tetapi mereka hanya menjalankan ibadahnya secara lahiriah. Artinya poin 7 menjadi bagian mereka tidak memperdulikan agama itu. Jadi hanya tameng, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Tidak memperdulikan agama itu, nomor 7. Sama dengan munafik, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Terhadap orang-orang seperti ini, Rasul Paulus katakan, jauhilah mereka. Artinya, tinggalkan mereka. Jangan bersama-sama dengan mereka. Ya, dan yang paling tepat saudara-saudara dalam terjemahan yaitu usirlah mereka dari tengah-tengah kamu. Yang ibadahmu munafik. Nah, dari 17 kejahatan atau daftar dosa yang ada dalam gereja Tuhan pada masa sekarang ini, yang kita kupas hanya poin 3. Apa itu poin 3? Yaitu menyombongkan diri. 16 urutan dosa-dosa yang lain nanti di kesempatan lain kita kupas. Tapi hari ini kita hanya kupas menyombongkan diri. Apa itu menyombongkan diri, saudara kekasih? Menyombongkan diri artinya tinggi hati. Tinggi hati itu apa itu? Hatinya taruh di kepala. Ada yang hatinya ditaruh di kepala di sini? Tidak ada kan? Berarti kan sudah hatinya ditaruh di kepala, tinggi hati. Ya. Menyombongkan diri artinya congkak. Ya. Menyombongkan diri itu sombong, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Sombong itu artinya merasa lebih hebat dari semua orang dan lebih hebat dari Tuhan. Nah, ini bahaya Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Karena pada umumnya manusia merasa tidak memerlukan Tuhan lagi. Zaman sekarang ini merata di seluruh dunia. Saya ulangi, karena pada umumnya manusia merasa tidak memerlukan Tuhan lagi, maka Tuhan izinkan virus corona COVID-19 menyadarkan kita sehingga kita mengerti bahwa segala keangkuhan manusia itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jadi ini teguran untuk kesombongan manusia. Ibadah hanya formalitas, saudara kekasih dalam Kristus. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, tidak ada gunanya sombong. Katakan kiri kananku, tidak ada gunanya sombong. Ya. Yang di rumah, yang di sampingmu, istrimu, katakan tidak ada gunanya sombong. Katakan kepada suamimu yang di sampingmu, yang di rumah, ya, tidak ada gunanya sombong. Ya. Mari kita lihat Amsal 16 tentang sombong, saudara kekasih. Apa itu sombong? Ya, Amsal 16 ayat 5 dan ayat 18. Kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Amsal 16 ayat 5 dan 18. Supaya kita ngerti apa itu sombong, saudara-saudara. Amsal itu sesudah Mazmur, saudara-saudara, ya. Oke? Kita baca sama-sama ayat 5. 1, 2, 3. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati
Jadi saudara kekasih, sombong itu, tinggi hati itu, congkak itu, menurut penulis Amsal, kekejian bagi Tuhan. Tuhan jijik melihat orang sombong. Katakan amin. Amin. Tuhan jijik, Tuhan tidak senang, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Melalui yaitu saudara-saudara virus corona COVID-19 ini, Allah sedang menegur kesombongan manusia. Allah sedang menegur kesombongan gereja. Karena berdampak ini kepada gereja secara nasional. Kita tidak bisa beribadah di gereja, kita hanya bisa beribadah di rumah-rumah, yaitu live, saudara kekasih dalam Kristus. Ini dampaknya kepada gereja, dampaknya kepada kita, ya. Jadi Allah menegur kesombongan manusia bahwa tanpa Dia, tanpa Tuhan, kita hanya seonggok daging yang bernapas, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi kita ini hanya seonggok daging yang bernapas, yang tidak mampu menghadapi hanya virus corona yang tidak bisa dideteksi oleh mata itu, saudara kekasih dalam Kristus. Siapa yang bisa berbuat? Sampai sekarang selalu kita dengar di televisi belum menemukan anti, ya, yaitu virus itu, saudara-saudara. Vaksin daripada virus itu belum ditemukan sampai sekarang. Ini karena kesombongan manusia, saudara-saudara. Lihat, ya, negara-negara di Eropa, negara-negara di Amerika, negara-negara di Australia, Asia sekarang sedang lockdown dan